Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Seperti biasa kita baca hadis arba'in setiap Ahad pagi, insyaallah 5-10 menit. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan keutamaan kita. Kita pada pagi hari ini sampai pada hadis yang ke-19 tentang menjaga hak Allah dan memahami takdir. Kita baca hadisnya. Al-hadisut tasi'a asyara An Abil Abbas Abdillah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li ya gulam inni uallimuka kalimatani ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyang fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfadillaha tajidhu amamak ta'arruf ila Allahi fir raha ya'rifka fis siddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna nasrallahi ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Hadisnya agak panjang. Kita baca artinya dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, ya gulam, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Dan begitu pula sebaliknya. Di dalam riwayat Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya. Jadi kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, yang dimaksud dengan menjaga hak Allah di sini adalah kita menjaga batasan-batasan Allah. Kita menjaga perintah-perintah Allah, yang berarti adalah kewajiban kita. Termasuk kita juga menjaga larangan-larangan Allah. Artinya adalah kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan menjaga sholat 5 waktu. Jadi bagaimana kualitas seorang hamba di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah. Ukuran yang paling mudah adalah bagaimana dia merespon sholat 5 waktu itu. Jadi ketika kita itu sudah menomorsatukan Allah dalam hidup kita, maka itu pertanda bahwa posisi kita di hadapan Allah itu mulia.
Ya, tapi kalau kita dalam hidup dan kehidupan ini hanya sekedar sampingan saja dalam beribadah, kita lebih banyak porsi untuk duniawiyah kita, maka ya seperti itulah kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berpesan pada Abdullah bin Abbas, ikhfadillaha, jagalah Allah. Kalau kita sudah seperti itu, artinya kita sudah menjaga batasan-batasan Allah, kita sudah menomorsatukan Allah dalam kehidupan, maka yahfadka, pasti kehidupan kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Dunia kita akan dicukupi dan akhirat kita tentunya akan berbahagia. Yang kedua, menjaga kesucian, baik itu kesucian jasmaniah maupun kesucian rohaniah. Kita berupaya dalam hidup dan kehidupan ini untuk senantiasa membersihkan diri kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang yang at-tawwabin, membersihkan atau suci secara lahiriah, dan al-mutatahhirin, artinya yang mensucikan dirinya secara batiniah, hatinya ia sucikan dari penyakit-penyakit hati dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjaga pendengaran, penglihatan, lisan dari berbagai keharaman, menjaga hati dari berbagai macam penyakit hati, termasuk juga menjaga makanan kita dari sesuatu yang haram. Ini yang dimaksud dengan ikhfadillaha yahfadka. Kemudian yang keempat, menjaga lisan kita dari sesuatu yang bisa mendatangkan perbuatan dosa. Yang kelima, artinya kita menjaga Allah ini adalah kita belajar ilmu agama, ta'lim, senantiasa bertafaqquh fid din, karena dengan itulah kita akan bisa menjalankan ibadah dengan benar, merasakan manfaat ibadah dengan benar, dan bisa bermuamalah dengan sesama manusia secara baik dan benar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apabila kita sudah dalam hidup dan kehidupan ini menjaga Allah, maka Allah tentu akan memberikan pertolongan kepada kita, memberikan taufiknya, memberikan petunjuknya, sehingga kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ma'alladzina taqau walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan membersamai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa, taat kepada Allah Ta'ala, menjaga Allah, maka Allah akan bersama mereka, Allah akan mencukupi kehidupannya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falaula annahu kana minal musabbihin. Ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ketika berada di perut ikan, kalimat yang beliau baca adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu saja yang beliau baca, sehingga akhirnya Allah selamatkan Nabi Yunus ini dari dalam perut ikan, dikeluarkan kemudian terselamatkan. Tetapi apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin. Andai kata hambaku Yunus itu sebelum-sebelumnya tidak termasuk orang-orang yang minal musabbihin, yang gemar membaca tasbih, mensucikan namaku, berzikir kepada aku, maka lala bisa fi badnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya sampai hari kiamat aku tidak akan keluarkan ia dari dalam perut ikan. Artinya apa? Artinya a'rifillaha firraha ya'rifka fisyiddah. Kita diperintahkan untuk ingat kepada Allah dalam keadaan senang, supaya nanti Allah akan mengingat kita dikala kita susah. Kita ingat kepada Allah dikala kita lapang, supaya Allah ingat kepada kita dikala kita sempit. Contohnya Nabi Yunus ini,
Setiap saat beliau termasuk minal musabbihin, orang yang mengistiqomahkan, mendawamkan untuk bertasbih. Maka ketika sulit Allah memberikan pertolongan. Inilah yang dimaksud dengan apa yang terdapat dalam surat Fatihah, dalam salah satu ayat yang kita baca setiap sholat itu, Al-Fatihah ayat 5 itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah dengan semurni-murninya ibadah. Setelah itu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita pelajari sesuai dengan terbatasnya waktu. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam kebenaran. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal, ilmu, rezeki yang barokah. Dan akhirnya kelak kita kembali meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.